Berdasarkan data kemarin, saya akan bahas terlebih dahulu dari sisi asingnya ya. Jadi setelah beberapa waktu terakhir ini kita melihat datanya itu net sell ya. Kemarin itu seperti kayak ada short term relief ya, my friends, di mana net foreign buy sekitar 122 miliar. Meskipun saya harus bilang bahwa dibandingkan dengan year to date-nya itu nggak ada apa-apanya ya. Year to date-nya masih 50 T, tapi ini ada 122 M per kemarin. Ini sebenarnya secara jangka pendek itu bisa ngasih relief dulu ya, setelah beberapa waktu terakhir ini itu terus masih melakukan net sell, tapi kemarin sudah mulai agak ketahan. Jadi kalau misalnya kita lihat beberapa waktu terakhir ini asing terus masih deras melakukan penjualan, kita bisa melihat bahwa kemarin itu mulai agak ketahan. Nah, ini sebenarnya salah satu hal yang juga harusnya bisa ngasih insentif positif minimal jangka pendek ke market nih, my friends. Jadi tadi saya udah bilang ya, dari sisi dari sisi komentarnya Donald Trump itu mulai agak menenangkan pasar, dari sisi globalnya itu seragam mengalami kenaikan, dari sisi aset yang berisiko pun juga mulai mengalami kenaikan yang signifikan. Jadi tendensinya itu risk on, dan kalau kita lihat secara bursa meskipun belum terlalu besar net buy-nya, setidaknya sudah mulai ada pembalikan dari sisi asingnya ya. Dan memang kalau kita lihat juga kemarin transaksi sekitar 9, sekian T, nggak terlalu besar, tapi setidaknya dengan melihat data ini kita mulai bisa agak tenang sedikit lah kalau dilihat dari data ini. Nah, berikutnya yang mau saya tunjukkan, ada hal yang menarik yang terjadi dari pergerakan kemarin. Oke, kalau my friends perhatiin, kemarin itu yang mengalami kenaikan itu merata. Jadi Brent naik, Aman Mineral naik, BCA naik, Bank Mandiri naik, Bayan naik, Pani naik, Bumi kemarin kalau misalnya my friends nanya kenapa ya Bumi naik 12%, bisa nonton ya episode kita yang kemarin kita bahas mengenai corporate action Bumi yang berpotensi positif, yaitu kuasi reorganisasi. Kemarin naik 12%, ada MBMA, ada juga ADI yang naik 7,41%. Apa sih poin yang bisa kita ambil dari recap kenaikan ini? Yang pertama, blue chips-nya menjadi penggerak pasar. Itu hal yang bagus. Yang kedua, saham konglomerasi juga ikut menggerakkan pasar. Berarti sama-sama nih gotong royong naikin marketnya. Terus berikutnya juga emiten yang punya corporate action itu juga mendapatkan sentimen positif dari pergerakan pasar dengan nilai transaksi yang signifikan. Kemarin Bumi kalau saya tidak salah transaksi itu di atas 300 miliar ya. Berarti pasar itu merespon, mereka yang melakukan corporate action itu harusnya bisa mendapatkan sentimen positif juga. Terus juga ADI kemarin naik 7,41%. Selain kita dengar waktu kita pernah bahas ya ADI mau buyback. Terus juga kemarin ada masalah mengenai UU Minerba untuk batu bara ya my friends. Di mana dengan ada perubahan itu yang paling diuntungkan untuk perusahaan-perusahaan batu bara itu adalah Bumi Resources, ADI, dan juga Indi. Makanya Indinya kemarin langsung auto reject atas ya. Nah, hal yang mau saya sampaikan di sini adalah ketika marketnya itu semuanya ikutan gotong royong, blue chips, konglomerasi yang melakukan corporate action, itu artinya kita akan melihat rotasi nih. Jadi yang kemarin udah naik kencang, dia bisa melanjutkan. Yang belum naik, harusnya akan ikutan naik. Karena ini marketnya benar-benar bisa dikatakan tanda kutip cukup kondusif dan ini semuanya merata. Berarti yang kemarin belum kebagian naik harusnya bisa mendapatkan sentimen lanjutan dari pergerakan saham-saham secara keseluruhan kemarin ya. Dan kalau misalnya kita lihat kemarin yang berhubungan dengan regulasi pun juga direspon positif sama marketnya. Jadi ini bisa dikatakan marketnya tergolong positif, rally-nya seharusnya bisa melanjutkan ya, ekspektasinya masih berlanjut lebih tinggi ya kenaikan dari sisi IHSG. Dan kalau kita lihat dengan keadaan ini harusnya akan terjadi rotasi, yang kemarin belum naik harusnya mengalami kenaikan. Nah,